batas bahasa dan pikiran. Termasuk persoalan-persoalan agama dan keterkaitannya dengan pemahaman dan keyakinan para penganutnya yang beraneka ragam, yang terkadang bisa saling bertentangan antara satu penganut dengan penganut lainnya di dalam satu agama maupun dengan penganut agama lainnya. Seperti halnya saat ini yang ingin mereka pertanyakan tentang sejauh mana kehadiran agama itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan jika agama itu menjadi penting buat kehidupan manusia, mengapa banyak persoalan yang muncul dari agama yang bisa melahirkan pertengkaran, bahkan peperangan yang banyak memakan korban jiwa dan bangsa. Sejarah telah membuktikan, ternyata persoalan agama tidak pernah jelas dan tidak pernah usai. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang tidak respek terhadap agama dan para penganutnya yang seringkali merasa benar sendiri dan menjadi arogan karenanya. Dan sebaliknya, tidak sedikit pula para penganut agama yang membabi buta dalam menjalankan agamanya sehingga tak mampu menghargai kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan itu sendiri. Sesungguhnya, para rasul sebagaimana Muhammad, para Buddha sebagaimana Siddhartha Gautama, Al-Mesiha sebagaimana Yesus, atau Awatara sebagaimana Sri Krishna, atau seorang Nebu sebagaimana Kadnezar, mereka semua adalah tokoh-tokoh spiritualitas sejati yang membawa ajaran murni dari langit yang sama. Ajaran murni langit yang universal dan tak terbatas itu menjadi terbatas dan terkondisional pada saat dialihkan ke dalam bahasa manusia di bumi yang terbatas, di mana setiap wilayah dan di setiap zaman memiliki bahasa bumi yang berbeda-beda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, antara zaman yang satu dengan zaman yang lainnya. Dan semua ajaran langit itu menjadi lebih terbatas lagi manakala diajarkan kepada manusia yang berbeda-beda kemampuan dan kapasitas kecerdasannya di setiap masa usianya, sehingga diperlukan adanya pembatasan secara khusus dalam 4 jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang struktural aksiologis untuk masa awal kehidupan manusia, yaitu di masa kanak-kanaknya. Sedangkan jenjang kedua adalah metodikal praktis, adalah untuk mereka yang sudah memasuki masa remaja. Sedangkan jenjang ketiga adalah esensial metaepistemologis untuk di masa dewasanya. Dan jenjang yang paling tertinggi adalah jenjang substansial metaontologis untuk mereka yang sudah mencapai usia masa tua. Nah, perlu diketahui bahwa jenjang struktural aksiologis adalah ajaran yang sudah diformulasikan sebagai ajaran awal untuk manusia di masa kanak-kanaknya. Jenjang inilah yang kemudian disebut sebagai agama. Jadi, agama adalah langkah darurat dalam mengajarkan kenyataan dalam kebenaran yang terbatas dan terbungkus kepada anak-anak yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun di awal kehidupannya dengan kemampuannya yang terbatas. Nah itu, agama menjadi ajaran yang diistimewakan secara khusus sebagai bimbingan awal yang mendasar di masa kanak-kanak yang sangat menentukan untuk kehidupan selanjutnya dalam menghadapi masa dewasa dan masa tua. Ajaran Islam menyebut jenjang agama sebagai jenjang syariat, sedangkan Hinduism menyebutnya sebagai karma marga, dan Kristiani menyebutnya sainsis, dan ajaran Buddhisme menyebutnya sebagai jenjang jignasu. Sebagai tuntunan awal dalam kehidupan manusia, ajaran agama menjadi kebutuhan dasar yang penting dan menentukan. Sebab tanpa agama, kemungkinan besar manusia akan tumbuh sebagai binatang, sebagaimana binatang lainnya yang tidak sadar akan dirinya. Namun demikian, ajaran agama hanya bisa membawa manusia bangkit dari kegelapan tubuh ragawinya, kemudian tumbuh dalam kesadaran jiwanya, yang masih terperangkap oleh pikiran dan berbagai macam keinginan dualitasnya, yang membuat dirinya terseret dalam penderitaan dan kesenangan sesaat yang sementara. Ajaran agama tidak mampu mengajarkan pada manusia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Sesungguhnya manusia adalah sesosok budak jajahan yang diperbudak oleh ego dan pikirannya sendiri. Maka,
spiritualitas adalah jalan kembali bagi manusia untuk mengenal kemurnian dirinya yang sebenarnya, dengan cara membebaskan dirinya dari perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh pikirannya sendiri. Mari kita masuk ke dalam perbincangan yang sebenarnya. Dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya, ya, nilai kepada Allah, wa muhsinun, berserah diri dan dia berbuat baik, wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millat Ibrahim. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik itu? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan Pak Quraisyab itu juga. Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala, mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Maunya kamu Tuhan. Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama, silakan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabaila itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi kabilah-kabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non-Muslim tidak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, pastinya ada. Saya konfirmasi, saya bilang ya ente lebih paham katanya. Gitu, ya, ente lebih paham. Semacam itu. Jadi kenapa? Ya gara-garanya karena takwa didefinisikan al-imtithal an awamirihi, melaksanakan segala perintah Tuhan, buat ijtinab an nawahi, dan meninggalkan segala larang Tuhan. Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Orang Islam. Jadi tidak ada kerjasama antar bangsa, antar agama, itu nggak ada kerjasama umat Islam, kan begitu jadi. Nah
Nah inilah makanya harus diwaspadai. Tetapi nyatanya di Indonesia orang masih beranggapan kalau saya menyalahkan mufasir, namanya murtad. Saya tidak menyalahkan Qurannya, menyalahkan mufasirnya. Mufasir masuk nggak? Imam Madzhab masuk nggak? Nah, kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita berbeda. Kalau di Syiah imam dimaksumkan, kalau di ahli sunnah tidak. Tapi prakteknya dimaksumkan juga kok. Betul nggak? Masa Imam Syafi'i salah? Masa Ibnu Katsir salah? Kan begitu persoalannya. Jadi itulah persoalannya. Jadi ini fi dilal Quran ini salah satu tafsir yang menjadi mimbar politiknya Said Qutb. Kita baca, tapi bacaan kita bacaan kritis. Kalau di pondok mah kalau baca kitab diyakini benarnya ya. Boleh dilawan nggak kita begini? Nggak boleh ya? Oke, terima kasih gitu aja.